Dokter Jenius. Sebelum lanjut episode 1 dan 2, mari dukung channel FFCREATORS agar Mimin semangat update episode yang lain. Dokter Jenius YQ Bab 1. YQ membuka pintu dan mendengar suara pria dan wanita datang dari kamar mandi. Aku mencekikku akhir-akhir ini. Melihat kamu sedang terburu-buru, kamu harus melakukannya sebelum dibersihkan. Dasar brengsek. Ledakan. Wajah YQ pucat, seperti disambar 5 guntur. Karena kalimat terakhir diucapkan oleh Zhang Lili. Zhang Lili adalah pacar YQ. Mereka adalah teman sekelas di sekolah kedokteran. Mereka telah bersama selama 2 tahun. Setelah lulus, mereka juga melamar untuk bekerja sebagai dokter di rumah sakit Jiangsu. Mereka masih dalam masa percobaan dan belum menjadi reguler. YQ tidak pernah menyangka Zhang Lili akan mengkhianatinya. Mendengar desahan yang datang dari kamar mandi, YQ menjadi sangat marah, mengepalkan tinjunya dan berjalan menuju kamar mandi. Dia ingin melihat siapa pria di dalamnya. Namun, ketika dia sampai di pintu kamar mandi, YQ berhenti lagi. Bagaimana dengan melihat pria itu? Bisakah fakta diubah? Jarak sebuah pintu membuat YQ merasa bahwa saat ini dia dan Zhang Lili seolah dipisahkan oleh ribuan gunung dan sungai. Lupakan saja, setelah semua, jatuh cinta satu sama lain, dan meninggalkan beberapa yang layak terakhir untuk satu sama lain. YQ menarik napas dalam-dalam dan berbalik untuk pergi. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari kamar mandi. Cepat, YQ akan pulang kerja. Jika dia melihatnya, itu akan berakhir. Tepat sekali, saya sangat menantikannya. Saya telah berbicara tentang pacar saya selama 2 tahun, tetapi saya tertidur tanpa berpegangan tangan. Saya tidak tahu seperti apa ekspresinya ketika dia melihatnya. Petik 2. YQ mengerutkan kening, suara pria di dalam terdengar familiar. Dengarkan saja, Zhang Lili berkata, kamu sangat buruk. Ngomong-ngomong, sudahkah kamu memberitahu ayahmu tentang koreksiku? Jangan khawatir, ayah saya adalah wakil dekan. Bukan hanya sepatah kata darinya bahwa Anda ingin menjadi karyawan tetap. Itu dia. YQ langsung mengkonfirmasi identitas pria di kamar mandi, Guo Shaochong. Guo Shaochong adalah seorang ahli bedah di rumah sakit Jiangsu. Ia terbiasa menjadi sombong dan mendominasi karena ayahnya adalah wakil presiden rumah sakit Jiangsu. Sejak hari pertama operasi, YQ mendengar banyak gosip tentang Guo Shaochong, seperti memaksa pacar hamil untuk punya bayi, berhubungan dengan wanita yang sudah menikah, mengintimidasi perawat cantik. Singkatnya, Guo Shaochong adalah bajingan. Untuk menjadi lebih baik, Lili benar-benar bertemu dengan Guo Shaochong. Apakah itu sepadan? Hati YQ meneteskan darah. Di dalam kamar mandi, Zhang Lili bertanya lagi, apakah YQ akan berbelok ke kanan? Regularisasi. Jangan pikirkan itu. Guo Shaochong berkata, saya bertanya kepada ayah saya, di antara kelompok dokter percobaan Anda, hanya satu yang memiliki kuota regularisasi, dan yang lainnya harus menunggu tahun depan. Tes aplikasi YQ adalah skor penuh, dan kinerja selama masa percobaan juga sangat baik. Yang paling penting adalah bahwa Direktur Bai masih sangat menghargainya. Direktur Bai menghargai kentut, dan keputusan akhir tidak ada di tangan ayah saya. Guo Shaochong berkata, tetapi saya mendengar ayah saya mengatakan bahwa Direktur Bai telah memintanya dan ingin memberi YQ tempat yang tepat, jadi saya hanya saja aku tidak mengerti, mengapa Direktur Bai begitu baik pada YQ. Apakah mereka punya kaki? Apa yang kamu bicarakan? Direktur Bai sangat cantik, bagaimana kamu bisa menyukai YQ? Konon, Direktur Bai memiliki wajah dingin setiap hari, dan sepertinya dia berada ribuan mil jauhnya. Pada pandangan pertama, dia memiliki kepribadian yang dingin. Lalu kamu bertanya jika ayahmu tidak, siapa yang akan diberikan kuota reguler kali ini? Apakah ini masih perlu ditanyakan? Itu wajar untukmu. Sayang sekali YQ tidak hanya tidak bisa menoleh, tapi dia juga mengenakan topi hijau. Benar-benar menyedihkan. Kenapa? Apakah kamu bersimpati padanya? Zhang Lili bertanya. Simpati untuk kentut. Guo Shaochong tersenyum, aku hanya sedikit menyesal dia tidak melihatmu di bawahku. Anak itu sangat bodoh untuk mengatakan bahwa dia berbicara denganmu selama 2 tahun dan tidak tidur dengannya, kamu. Orang yang tidak tahu mengira dia sedang melatih keterampilan anak laki-laki. Oke, katakan saja beberapa patah kata. Aku bilang dia merasa tidak enak padamu. Ya, lagi pula, kamu sudah berbicara selama 2 tahun. Omong kosong apa, spesies liar,
aku merasa kasihan dengan apa yang dia lakukan. Kata Zhang Lili dengan jijik. Mendengar kata-kata ini, Ye Qiu di luar pintu terengah-engah, wajahnya memerah dan matanya hampir terbakar. Spesies liar, meskipun dua kata ini jelek, mereka benar, dia memang spesies liar. Justru karena dia adalah spesies liar maka ibunya diusir dari keluarga. Kejadian ini adalah rahasia tersulit Ye Qiu. Dia hanya berkata kepada Zhang Lili, Ye Qiu adalah spesies liar. Apa yang terjadi? Kamu bisa memberitahuku dengan cepat. Guo Shaochong sangat tertarik dengan gosip semacam ini. Zhang Lili berkata, sampai hari ini, Ye Qiu tidak tahu siapa ayah kandungnya. Tidak, aku bahkan tidak tahu siapa ayahku. Dia berbohong padamu, kan? Dia benar-benar tidak tahu. Rumput, siapa yang melahirkan ibunya? Bahkan jika kamu kawin dengan seekor anjing, kamu tahu nama anjing itu, seperti Ahuang, Xiao Hei. Dahi Ye Qiu terangkat dengan urat biru, ibunya adalah skala negatifnya, dan dia tidak akan pernah membiarkan siapapun dipermalukan. Dalam kemarahan, dia menendang pintu hingga terbuka. Bang! Pintu kamar mandi tiba-tiba ditendang terbuka, dan tiba-tiba ada lompatan ke dalam. Ah! Zhang Lili berteriak keras, dan dengan cepat menarik handuk ke sekeliling tubuhnya. Guo Shaochong juga terkejut, dan buru-buru bangkit dari bak mandi. Ketika dia melihat Ye Qiu muncul di pintu, kegugupannya tersapu dan dia tertawa. Lili, menurutmu siapa yang ada di sini? Zhang Lili melihat ke pintu dan tercengang. Ye Qiu, kapan kamu kembali? Aku sudah kembali sebentar, maafkan aku mengganggu perbuatan baikmu. Wajah Ye Qiu muram, dan dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan amarahnya. Ye Qiu, semuanya tidak seperti yang kamu pikirkan, Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Apakah Anda masih ingin memberitahu saya bahwa semua yang saya lihat adalah palsu? Zhang Lili, saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda akan menjadi orang seperti ini. Pertanyaan Ye Qiu membuat Zhang Lili marah. Zhang Lili terlalu malas untuk menjelaskan, dan berkata dengan acuh tak acuh, saya benar-benar buta pada awalnya, jika tidak, bagaimana saya akan memandang Anda sebagai orang yang tidak berguna? Aku sudah bersamamu selama 2 tahun, dan aku tidak mendapatkan apa-apa. Kamu hanya memberiku gelang yang rusak, dan kamu mengatakan itu adalah pusaka keluarga, yuk. Zhang Lili mengambil gelang giok putih dari tangannya, melemparkannya ke tangan Ye Qiu, dan berkata, mulai sekarang, saya akan berjalan di jalan Yangguan saya, dan Anda berjalan di jembatan papan tunggal Anda. Anda dan saya tidak punya apa-apa untuk dilakukan, lakukan denganmu. Ye Qiu menatap Zhang Lili dengan linglung, hatinya terasa dingin. Bagaimana bisa wanita tercintanya menjadi seperti ini? Guo Shaochong meraih pinggang Zhang Lili dan berkata kepada Ye Qiu sambil tersenyum, Nak, apakah kamu ingin menonton siaran langsung? Aku bisa menunjukkan padamu Lili. Lihat kamu lumpuh. Bang! Ye Qiu memukul wajah Guo Shaochong dengan pukulan. Guo Shaochong sangat marah dengan mimisan dari pukulan ini. Rumput, berani memukulku, aku akan membunuhmu. Bang bang bang. Guo Shaochong tingginya 1,9 meter, kepala lebih tinggi dari Ye Qiu. Dia biasanya suka berolahraga. Dia sangat kekar, dan Ye Qiu bukan lawannya sama sekali. Segera, Ye Qiu terlempar ke tanah. Spesies liar yang berani mengalahkan Laosu benar-benar lelah hidup. Tinju Guo Shaochong jatuh ke tubuh Ye Qiu seperti rintik hujan. Setelah beberapa saat, Guo Shaochong lelah dari pemukulan, dan membanting tangan kanan Ye Qiu dengan kakinya. Bunyi suara klik, 2 jari patah. Ah! Ye Qiu berteriak kesakitan dan pingsan. Sial, sia-sia bertarung seperti ini. Guo Shaochong tidak menyadarinya, pada saat ini, gumpalan darah mengalir dari jari Ye Qiu dan menembus ke dalam gelang giok putih. Bersambung, Dr. Jenius Ye Qiu Bab 2. Ketika Ye Qiu dalam keadaan koma, sebuah suara tua terdengar di benaknya. Saya adalah leluhur keluarga Ye. Saya tak terkalahkan sepanjang hidup saya. Ketika saya duduk dan berubah, saya meninggalkan secercah pengetahuan spiritual di gelang giok dan menjadi pusaka keluarga Ye. Tanpa diduga, waktu telah berlalu, dan keturunan keluarga Ye saya akan jatuh ke titik ini, itu menyedihkan. Sejak kita bertemu hari ini, maka saya akan mengajari Anda apa yang telah saya pelajari dalam hidup saya. Ingat, jika kita mewarisi warisan saya, kita harus mempromosikan kebenaran,
dan kita tidak boleh menempuh jalan yang salah untuk melakukan kesalahan, jika tidak, kita akan mati dan tidak memiliki tempat untuk dikuburkan. Kemudian, Ye Qiu melihat gelang giok putih yang dia berikan kepada Zhang Lili tiba-tiba berubah menjadi naga emas bercakar 5 dan masuk ke dadanya. Ah! Ye Qiu terkejut dan tiba-tiba terbangun. Ketika dia membuka matanya, dia masih berada di rumah sewaan Zhang Lili, dan Zhang Lili serta Guo Shaochong sudah menghilang. Anjing pria dan wanita, Ye Qiu mengutuk dan bangkit dari tanah. Pada saat ini, dia terkejut menemukan bahwa dia tidak merasakan sakit sedikit pun di tubuhnya, dan tidak ada bekas luka sama sekali. Ye Qiu ingat dengan jelas bahwa Guo Shaochong lah yang menginjak dan mematahkan jarinya, yang menyebabkan dia menderita rasa sakit yang berlebihan dan koma. Tapi sekarang, tidak hanya jarinya yang pulih, tetapi kulitnya bahkan lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana situasinya? Tiba-tiba, Ye Qiu memikirkan mimpi tadi. Benarkah semua yang ada di mimpi itu benar? Ye Qiu menutup matanya. Detik berikutnya, wajahnya terkejut. Karena dalam pikirannya, ada banyak pengetahuan aneh, seni bela diri medis, metode kultivasi, Qimendunjia, metafisika Feng Shui. Selain itu, ada juga buku, Mao Shan Jimat. Ini mencatat metode penggunaan berbagai mantra Mao Shan, seperti mantra sial, mantra sihir, mantra pengusiran setan, dan mantra pembukaan langit. Sebanyak 108 jenis. Astaga, apa yang terjadi? Ye Qiu sedikit bingung. Dududu. Tiba-tiba, dering ponsel membangunkan Ye Qiu. Ye Qiu mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Ide penelepon menampilkan kata, Bai Bing. Dia dengan cepat menekan tombol jawab dan berkata dengan hormat, Direktur Bai, apakah Anda mencari saya? Aku akan segera kembali, aku akan menunggumu di kantor. Suara dingin seorang wanita terdengar di telepon, yang menyenangkan di telinga. Ye Qiu bertanya, Direktur Bai, apa yang bisa Anda lakukan dengan saya? Apa yang kamu lakukan sendiri, masih punya wajah untuk bertanya padaku? Pop, telepon ditutup dengan tiba-tiba. Hati Ye Qiu tenggelam, dia mendengar perasaan samar dalam nada suara Bai Bing. Apa yang saya lakukan? Ye Qiu bergumam dan bergegas ke rumah sakit. Bai Bing Ren seperti namanya, dia memiliki kulit putih, sosok tinggi, dan fitur wajahnya yang indah memiliki keluhuran bawaan, tetapi dia memiliki wajah dingin setiap hari, membuat orang merasa ditolak. Oleh karena itu, rekan-rekan di rumah sakit secara pribadi memanggilnya Dewi Gunung Es. Wanita cantik tidak pernah kekurangan pelamar. Banyak orang mengejar Bai Bing, tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Tampaknya makhluk seperti wanita dilahirkan dengan darah sombong di tulang mereka, tetapi Bai Bing lebih sombong daripada wanita biasa. Tentu saja, dia memiliki modal arogan. Meskipun Bai Bing masih muda, dia sangat ahli dalam bidang kedokteran. Dan menerima gelar doktor dari Royal College of Medicine pada usia 23 tahun. Pada usia 24, dia terkenal di Jiangsu. Pada usia 25, ia dipromosikan secara luar biasa dan menjadi direktur bedah termuda dalam sejarah rumah sakit Jiangsu. Dapat dikatakan bahwa di seluruh lingkaran medis Jiangsu, nama Bai Bing tidak diketahui semua orang. Apa yang membuat Ye Qiu paling terkejut adalah bahwa setelah dia memasuki rumah sakit, dia telah mendengar dari rekan-rekannya bahwa banyak rumah sakit top di Beijing dan Suzhou dan Hangzhou telah berulang kali mempekerjakan Bai Bing dengan banyak uang, tetapi Bai Bing menolak semuanya. Adapun alasannya, Bai Bing tidak mengatakannya, dan tidak ada yang bisa mengetahuinya. Singkatnya, ini adalah misteri. Ye Qiu bergegas ke rumah sakit, dan begitu dia berjalan ke lobi, dia melihat beberapa perawat muda di meja bimbingan medis menunjuk ke arahnya, tanpa menyembunyikan rasa jijik di wajahnya. Perasaan buruk di hati Ye Qiu meningkat 1 poin lagi. Ekspresi para perawat kecil itu sudah menjelaskan bahwa sesuatu pasti telah terjadi, dan sepertinya ada hubungannya dengan mereka. Tapi apakah Anda membuat kesalahan? Ye Qiu tidak punya waktu untuk berpikir, dan langsung pergi ke kantor direktur operasi, mengangkat tangannya dan mengetuk pintu. Silahkan masuk. Sebuah suara dingin datang dari dalam. Ye Qiu menarik napas dalam-dalam, membuka pintu, dan masuk, hanya untuk melihat Bai Bing membolak-balik catatan medis. Direktur Bai, apakah Anda mencari saya? Ye Qiu bertanya dengan lembut. Bai Bing tidak mendongak, menatap catatan medis di tangannya. Ye Qiu mengencangkan di dalam hatinya, dan perasaan cemas menjadi lebih kuat. Dia telah bekerja di bawah Bai Bing untuk sementara waktu,
dan dia memiliki pemahaman umum tentang karakter Bai Bing. Jika dia tidak menjawab, itu berarti dia marah. Apakah saya benar-benar melakukan kesalahan? Kalau tidak, bagaimana mungkin Direktur Bai marah? Ye Qiu bertanya pada dirinya sendiri di dalam hatinya, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia sepertinya tidak melakukan kesalahan. Bai Bing tidak berbicara, dan Ye Qiu tidak berani berbicara. Berdiri di meja, dia melirik Bai Bing diam-diam. Hari ini, Bai Bing mengenakan pakaian profesional perak putih, dan menguraikan sosok tinggi itu dengan sempurna. Dengan bernapas, lingkar atas yang menakjubkan itu bergelombang, seolah-olah dia akan menembus ke meja dan melompat keluar kapan saja. Rambut hitam panjangnya ditarik ke belakang kepalanya, memperlihatkan wajah yang sangat cantik dengan biji melon. Mampu, cuek. Setelah membiarkan Ye Qiu mengering selama 5 menit, Bai Bing mengangkat kepalanya dan melemparkan catatan medis di tangannya di depan Ye Qiu, dan berkata dengan dingin, apakah ini catatan medis yang kamu tulis? Ye Qiu mengambil catatan medis dan melirik cepat, lalu mengangguk, ya, Direktur Bai, saya menulis ini di pagi hari. Mengapa rekam medis Anda sama persis dengan yang ditulis oleh Guo Shaochong? Bai Bingjiao berteriak, terus terang jelaskan, mengapa Anda menyalin rekam medis Guo Shaochong? Ini persis sama, tidak mungkin. Ye Qiu menjelaskan dengan tergesa-gesa, saya menulis catatan medis ini di kantor di pagi hari. Saya tidak menyalinnya, kamu bilang kamu yang menulisnya. Apakah ada bukti? Ya. Zhang Lili pergi ke departemen untuk memberi saya kok di pagi hari, ketika dia melihat apa yang saya tulis. Tapi Zhang Lili sudah bersaksi pada Guo Shaochong, membuktikan bahwa rekam medis ini ditulis oleh Guo Shaochong, apalagi yang ingin kau jelaskan. Wajah Bai Bing membeku. Ye Qiu tercengang. Segera dia menyadari bahwa itu pasti pasangan anjing dan pria yang ingin menjebak diri mereka sendiri. Direktur Bai, saya berani bersumpah bahwa catatan medis ini ditulis oleh saya. Untuk menulis catatan medis ini, saya sibuk sepanjang malam tadi malam dan memeriksa banyak informasi. Adapun Zhang Lili untuk bersaksi kepada Guo Shaochong, itu. Karena mereka, kamu tidak perlu menjelaskannya. Bai Bing menyela kata-kata Ye Qiu dan berkata, masalah ini sudah diketahui oleh Departemen Medis. Mulai hari ini, kamu akan menjadi perawat di ruang perawatan, dokter tanpa izin saya. Direktur Bai, saya, keluar. Bai Bing menunjuk ke pintu tanpa ampun. Ye Qiu mengepalkan tinjunya, menahan amarah dan keluhannya, dan meninggalkan kantor direktur dengan marah. Guo Shaochong, Zhang Lili, kamu akan menungguku, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Bersambung ditunggu episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan update dari kami. Terima kasih.